Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat fenomena menjelang putusan MK tentang siapakah nanti akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana masyarakat yang berdemo yang beraksi, baik pro dan kontra. Tentu saja ini banyak yang kontra berkaitan dengan pendukung Anies Baswedan yang sangat militan dan yang paling benar sendiri menurut dia. Oke, ada warga demo dengan emosi mengancam Pak Jokowi. Sekarang dia tahu rasanya setelah sekarang aparat bertindak tegas. Oke, kita ikuti sekarang. Informasi dari polisi yang menangkap pria mengancam Presiden Joko Widodo melalui video yang viral di media sosial, saudara. Pelaku berinisial HS dijerat dengan pasal 104 KUHP tentang makar dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ini ada beberapa aparat mendatangi tersangka pengancam Pak Jokowi. Ini adalah saat penangkapan HS oleh polisi dari Polda Metro Jaya di perumahan Metro Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap HS hari Minggu pagi sekitar pukul 8. Pelaku diduga merekam aksinya saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Jakarta pada Jumat siang lalu. Ketika ditangkap, pelaku sempat mengakui perbuatannya mengancam Presiden Joko Widodo karena terbawa emosi. Ini berarti barusan kejadian hari Minggu sekarang. Saya dari Polda Metro Jaya, dari Jakarta, saya KPM Poloni, ini surat perintah kuasa, jelasnya, ini dengan saya, surat perintah. Kalau yang masih itu jelas pertama menurut saya ada di situ gini, di situ saya emosional, emang saya hampir salah sebenarnya. Gini, nanti ini kan hanya klarifikasi dulu, nanti sampai input nanti kita kasih klarifikasi makanya saya ada Oke. Nah, emosional kan? Anda dapat apa? Ya, kasihan anak istri Anda. Apa yang Anda cari itu belum tentu menguntungkan diri Anda. Politik itu dinamis, ya. Anda dapat apa kalau Pak Anies menang? Anda mengancam Pak Jokowi. Inilah Anda tidak berpikir panjang. Sekarang Anda ditangkap polisi dan polisi sekarang kelihatan tegas. Bagaimana dengan nasib pekerjaan Anda? Bagaimana dengan nasib istri Anda? Bagaimana nasib anak Anda? Bagaimana nasib orang tua Anda kalau Anda punya anak? Kalau Anda punya orang tua. Sekarang orang tua kamu, istri kamu, keluarga kamu akan menderita. Apa yang kamu dapat? Kamu itu dipermainkan. Politik nggak bisa dimasuki betul-betul kalau kamu bukan ahli politik. Oke, kita ikuti satu lagi video yang sangat keren ya. Ini video berkaitan dengan pendukung Anies yang marah-marah dengan temannya sendiri di forumnya. Ini berkaitan dengan fasilitas dan akomodasi, tentu saja karena dia seorang korlap lapangan kan harus bertanggung dengan anak buahnya. Ya, dia marah-marah karena bagaimana nasibnya kalau tidur di mana gitu maksudnya. Kita makannya siapa yang ngasih? Oke, kita ikuti mereka marah-marah. Ini wajah-wajah belum tentu semua hadir, Pak. Ini ibu orang-orang tertentu saja. 700 timnas Amin penuh di mana? Tanya langsung. Sebentar, Pak. Ini salah. Oke. Yang kedua, 1000 relawan timnas Amin penuh di mana? Kami ini pimpin demo. Saya diancam pembunuhan, diancam penculikan,
Solid. Solid semuanya. Ya kan? Anda bertanggung jawab. Awal tidur di mana? Membawa 1.000 orang, 700 orang. Satu korlop. Sekarang marah-marah. Nah, Anda tidak punya konsep yang jelas, ya. Kalau Anda berjuang seperti ini dapat apa? Ya, Anda akan rugi. Anda harus lihat pengalaman ketemu-temu hari. Kalau Anda berjuang semacam ini dan membabi buta tidak mengerti tentang politik, Anda akan rugi sendiri. Yang rugi mungkin bukan Anda, mungkin keluarga Anda. Ya. Mereka yang kamu perjuangkan, dia itu tidur di rumah, dia enak-enak. Ya. Nih, oke, kita ikuti lagi yang lain, menggebu-gebu, ya, biar nanti ditangkap seperti tadi yang pertama, karena ini sudah nggak karu-karuan bicaranya. Nah, ini dia merasa sok benar, paling suci, paling agamis. Nah, oke, kita ikuti. Bagaimana seorang ibu yang sudah tua, dia bilang Pak Jokowi tidak pantas. Apa mereka lebih pantas dari Pak Jokowi? Mereka tidak melihat bagaimana perjuangan, bagaimana pembangunan. Terus Anda tidak pantas di mana? Anda dirugikan di mana? Oke, kita ikuti. Bagaimana mereka bilang, bahkan dikomentari oleh beberapa netizen. Sembarangan Bu Jokowi sudah hampir 10 tahun 2 periode, udah mau selesai sedikit lagi. Ibarat ibu makan bakso, sudah makan 2 mangkok, ini bakso tidak pantas saya makan, tidak enak. Itu sudah habis 2 mangkok. Ibaratnya begitu, Bu. Jokowi sudah mau selesai. Tidak pantas 10 tahun sudah berprestasi. Why? Oke. 10 tahun sudah hampir selesai Pak Jokowi dan prestasinya luar biasa. Kalau kita tidak mengakuinya, kita sama dengan munafik, ya, karena apa? Kita bisa lihat di depan mata kita. Kita sudah merasakan bagaimana kita kalau kita pergi, kita ke Sumatera, kita ke Jakarta, itu semua jalan lancar, tidak seperti dahulu lagi, ya. Oke, ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah, ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana yang lucu-lucu. Nah. Ini ada video lagi. Orang tua, orang sangat sepuh sekali, sangat sepuh sekali. Nah, ini lihat bagaimana mereka menganggap dia paling benar. Ya. Oke, ya, ini orang sangat sepuh sekali. Nah, ini kan mereka merasa didolimi katanya. Paling benar ya. Mereka bilang Tuhan sudah melihat. Tuhan memang sudah melihat, Bu. Allah sudah melihat. Melihat Pak Prabowo yang dimenangkan oleh Allah. Ibu harus tahu menekan takdir.
Berarti Allah menakdirkan Pak Prabowo yang di presiden, bukan Anies. Ya Bu ya. Jadi Allah sudah melihat, itu betul kata Ibu, Allah sudah melihat. Jadi hari ini Allah melihat bahwa yang pantas menjadi presiden adalah Prabowo, bukan Anies ya. Tolong Ibu ya. Ya, aduk di rumah udah tua Bu, nanti jatuh dari atas mobil, nanti sakit ya. Ibu mau dapat apa sih? Mau dapat jabatan apa dari Anies kalau Anies menang? Ya, dapat apa? Oke, kita ikuti lagi yang lain ya. Oke, kita ikuti. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana ya. Ini sama-sama orang Islam ya. Pak Prabowo juga Islam, Pak Anies Islam, Pak Ganjar Islam. Mereka semuanya menganggap paling benar menghujat. Nah, kita lihat bagaimana seorang pemimpin, boleh nggak pemimpin itu dihujat? Kita lihat orang yang netral sekarang. Nah, ini ya. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran. Namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, mencicikan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada tadi. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insan dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih... Oke, itu ya. Fir'aun aja harus didatangi dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini ya, Anda harus paham bahwa Anda menganggap bahwa Allah itu milik Anda saja, orang lain bukan. Allah melihat, ya Allah melihat memang, mendengar dan maha mengetahui dan maha tahu apa yang sebelum yang kita pikirkan dan sebelum terjadi. Kalau memang Pak Prabowo sudah ditakdirkan menjadi presiden, Ibu mau protes ke siapa? Curang. Politik itu dinamis, Bu. Nggak ada sejak dulu politik tidak seperti itu. Bapak, nggak usah marah-marah, nggak usah emosional, nggak usah menghujat presiden. Anda belum tentu bisa, ya. Sebagai Anda mengatasnamakan rakyat siapa? Oke, kita harus berpikir dewasa. Oke, saudaraku, itulah video-video yang sangat keren ya. Tentu saja harapannya kita harus melek dalam berpolitik. Kita harus dewasa berpolitik ya. Ingat, di sepolitik itu memang sedikit seperti sandiwara. Politik itu dinamis sesuai dengan kebutuhan. Nggak bisa kalau politik itu A akan menjadi A, B menjadi B, 1 tambah 1 ketemu 2. Tidak seperti itu. Bagaimana politik itu kepentingan menguntungkan diri kita. Tidak ada lawan abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan. Teman abadi pun tidak ada. Sekarang teman, besok sudah bukan. Sekarang lawan, tetapi sekarang besok bisa menjadi teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.